Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Mawaddah, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebetulnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara tersebut. Singkatnya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan juga kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang gunanya yaitu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan juga sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara berperan sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan struktur pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan adanya konstitusi ini, Indonesia memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar setiap warganya. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak dapat terpecah belah. Bentuk negara ini menegakkan bahwa seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke berada dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi menjadi negara-negara bagian. Prinsip ini mengikat seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga keutuhan wilayah dan menolak segala bentuk separatisme. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menggambarkan keberagaman Indonesia yang tetap bersatu dalam perbedaan. Semboyan ini mencerminkan semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, Indonesia dapat tetap harmonis meskipun memiliki latar belakang yang beragam. Keempat konsensus dasar ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika seluruh warga Indonesia mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsensus ini, maka stabilitas persatuan dan kemajuan Indonesia akan tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Adapun bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan juga antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga bahasa media massa. Ketiga, lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berartikan walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Adapun hal ini berartikan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara tersebut. Dalam pandangan para penganut kontrak teori sosial, dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai, dan juga tentram. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Adapun indikator dari cinta tanah air yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki jiwa patriotisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator dari kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Indikator dari setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
Selanjutnya, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara meliputi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara bukanlah hal yang sia-sia. Dan yang terakhir yaitu indikator kemampuan awal bela negara, berupa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatannya. Oke teman-teman, terakhir kita akan membahas tentang fungsi ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Jadi, ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pelayan publik. ASN berperan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, ASN memiliki peran dalam mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, fungsi-fungsi ini menekankan peran penting dari ASN dalam menjalankan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dengan topik fungsi ASN tadi, berakhir pula pembahasan kita hari ini tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya Yen Muaddah pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.